Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Septiana, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Bandung. Izin membuat video ini untuk keperluan tugas mata kuliah Pancasila. Oke, kita langsung saja. Mungkin ya, kita sebagai mahasiswa tahu betul bahwasanya kita sering banget nih melihat Pancasila itu sebagai teks formal yang dibacakan pada saat upacara. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwasannya Pancasila itu bukan hanya sekedar hadiah yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu aja. Nah, Pancasila ini merupakan hasil dari dialektika panjang, perdebatan sengit, dan juga yang paling penting adalah ketulusan dari para pendiri bangsa kita. Oke, mari kita bedah salah satu peristiwa yang paling krusial dalam sejarah kita, yaitu mengenai peristiwa 18 Agustus 1945. Oke, ya betul sekali. Jadi ini kita akan bahas mengenai peristiwa PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, mungkin teman-teman tahu juga bahwasannya sebelum disahkan gitu ya, sila pertama di Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, di pagi hari sebelum sidang dimulai, Bung Hatta itu menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang merasa keberatan dengan frasa tersebut. Jika dipaksakan, Indonesia yang baru merdeka 1 hari mungkin terancam pecah. Nah, hanya dalam waktu singkat, melalui diskusi yang sangat mendalam dan terbuka, begitu ya, para tokoh Islam dan tokoh bangsa lainnya itu sepakat untuk menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini tuh bukan berarti kekalahan untuk suatu golongan ya, melainkan justru ini adalah kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Peristiwa ini adalah cerminan nyata juga dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Di sini kita melihat nilai kompromi politik yang sangat cerdas. Nilai yang menonjol adalah toleransi dan juga integritas untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Para pendiri bangsa kita juga menunjukkan bahwasannya dalam beragama yang baik adalah dengan menghargai keberagaman dan menjaga persatuan sesama saudara sebangsa. Nah, lalu apa sih kira-kira pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ya sebagai mungkin generasi Z gitu ya, atau Gen Z, atau mungkin sebagai milenial? Nah, dari sejarah ini saya coba untuk merefleksikan begitu ya, bahwasannya tantangan yang paling besar saat ini yang kita hadapi adalah bukan penjajah fisik, itu melainkan echo chamber atau ego kelompok yang kuat di media sosial. Pelajaran besarnya itu adalah intinya adalah mengenai kedewasaan dalam berbangsa. Jika para pendiri bangsa sangat religius dan juga sangat cerdas, itu bisa saling menurunkan ego demi persatuan, begitu ya. Mengapa kita sering bertikai hanya karena perbedaan pendapat, gitu ya. Dalam musyawarah dan keterbukaan pikiran ini sangat relevan untuk menjaga eksistensi Indonesia di era globalisasi. Lalu Pancasila juga adalah kontrak sosial yang harus kita jaga dengan cara tetap menjadi anak muda yang toleran dan tidak kaku dalam berpikir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.